Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kebetulan memang informasi awal kita terima dari pihak PLN yang ada di Bitung, karena kapal ini awalnya berasal dari Bitung menuju ke Pelabuhan Bau-Bau. Komitmen dan konsistensi OPD lain untuk mendukung data, karena OPD lain itu bertugas menyiapkan data. Dinas sosial apanya, di dinas pendidikan apanya, dinas pemuda olahraga masing-masing. Nah, selamat pagi dari kawasan Limbowolio, Tengah-Napada. Warta Kepton pagi ini menyampaikan pokok-pokok berita. Tim pengamanan Pelabuhan Murhum Kota Bau-Bau akhirnya memusnahkan puluhan botol minuman keras ilegal cap tikus sitaan petugas dari atas KM Sinabung. Menuju Bau-Bau sebagai kota layak anak, KLA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperkuat koordinasi dan keterlibatan gugus tugas. Sehari Karlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Rabu 8 Mei 2024. Kita ke berita yang pertama. Tim pengamanan Pelabuhan Murhum Kota Bau-Bau akhirnya memusnahkan puluhan botol minuman keras ilegal cap tikus sitaan petugas dari atas KM Sinabung. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Wanda Nurliani melaporkan. Pos TNI Angkatan Laut Kota Bau-Bau akhirnya memusnahkan 120 liter minuman keras ilegal cap tikus yang dikemas dalam botol plastik hasil sitaan petugas pengamanan Pelabuhan Murhum pada Minggu 5 Mei siang di atas KM Sinabung yang tengah sandar di Pelabuhan Murhum. Pemusnahan minuman keras diduga berasal dari Bitung ini disaksikan langsung dan Lanal Kendari serta sejumlah pejabat Forkopimda Kota Bau-Bau. Seluruh minuman keras dimusnahkan dengan cara membuang isi miras dalam botol ke dalam lubang galian sedalam 1 meter tepat di depan rumah jabatan dan posal Bau-Bau. Dan Lanal Kendari Kolonel Laut IGD Dharma Yoga mengatakan pemusnahan seluruh miras merupakan upaya pihaknya mencegah penyakit masyarakat akibat miras secara konsisten bersama tim pengamanan pelabuhan yang melibatkan KSOP dan PELNI akan terus berupaya mencegah dan menggagalkan minuman keras yang akan masuk ke pelabuhan. Kebetulan memang informasi awal kita terima dari pihak PELNI yang ada di Bitung, karena kapal ini awalnya berasal dari Bitung menuju ke Pelabuhan Bau-Bau. Setelah kita laksanakan pengecekan, bahwasanya benar didapati adanya barang bukti yang sudah kita temukan ini. Tujuannya memang waktu itu kemarin selesai dari sini informasinya ke Manokwari. Jadi kemungkinan memang tidak di sini, namun di sini juga kita tetap melaksanakan antisipasi apabila memang barang tersebut diturunkan di sini. Lanjut Kolonel Yoga, total temuan miras petugas pengamanan sebanyak 80 botol ukuran 1,5 liter yang dikemas dalam 4 kardus. Sayangnya miras tersebut tak bertuan dan pihaknya sedang mendalami kurir yang mendapatkan perintah untuk menjemput minuman ilegal tersebut. Hasil pendalaman petugas, miras tradisional tersebut rencananya akan dibawa ke Surabaya untuk selanjutnya dibawa lagi ke Manokwari, Papua Barat, serta daerah lainnya termasuk Kota Bau-Bau untuk diedarkan secara ilegal. Sebelumnya, kasus temuan miras tradisional ilegal jenis cap tikus cukup marak ditemukan di kapal PELNI yang bersandar di Pelabuhan Murhum. Tercatat awal 2023 lalu di kapal yang sama, petugas pengamanan pernah mengamankan miras cap tikus dengan jumlah lebih banyak mencapai ribuan liter. Wadi Nurliani lapor dari Bau-Bau. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bau-Bau pada tahun 2024 ini terus memaksimalkan pendapatan asli daerah PAD. Apalagi dengan adanya Perda Baru Nomor 1 Tahun 2024 tentang retribusi daerah dan pajak daerah. Kepala Bapenda Kota Bau-Bau Waraja menyebutkan, dengan adanya Perda terbaru tersebut, beberapa OPD seperti BLUD RSUD Kota Bau-Bau berdasarkan laporan dari target 45 miliar rupiah tahun 2024 sampai pada bulan Maret 2024 sudah mencapai 18 miliar rupiah. Dengan capaian ini berarti setengah tahun target RSUD sudah bisa tercapai semua. Padahal pada tahun 2023 lalu RSUD Bau-Bau ini tidak mencapai target dikarenakan masih menggunakan perda lama tahun 2012. Saat ini, kata Waraja, semua PAD sudah terkelola dengan baik meskipun belum maksimal, terutama parkir. Pasalnya pihaknya sudah melakukan uji petik di lapangan yang hasilnya parkiran
Wameo, Kota Mara dan Pantai Kamalit mencapai kurang lebih 1 miliar rupiah untuk 1 tahun. Waraja berharap di tahun depan PAD Kota Bau Bau terus mengalami peningkatan yang tentunya dibarengi dengan adanya kesadaran masyarakat karena PAD ini akan kembali juga kepada masyarakat. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Menuju Bau-Bau sebagai kota layak anak KLA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperkuat koordinasi dan keterlibatan gugus tugas. Selengkapnya, Hairul Mulku melaporkan. Ini adalah forum tapi butuh komitmen dan konsistensi OPD lain untuk mendukung data. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Bau Bau berkomitmen mengantarkan Kota Bau Bau menjadi kota layak anak atau KLA. Terkait hal itu, pada Selasa pagi, DP3A Kota Bau Bau menggelar advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non-pemerintah, media dan dunia usaha, sekaligus rapat koordinasi gugus tugas Kota Layak Anak Kota Bau Bau tahun 2024. Pelaksana harian Sekretaris Daerah Kota Bau Bau Lawade Aswat menyebutkan, dalam mewujudkan Bau Bau sebagai kota layak anak bukan hanya menjadi tanggung jawab DP3A sendiri, namun diperlukan kerja bersama dengan seluruh stakeholder terkait agar nilai dari setiap klaster dapat tercapai sesuai dengan ketentuan. Ini adalah forum tapi butuh komitmen dan konsistensi OPD lain untuk mendukung data. Karena OPD lain itu bertugas menyiapkan data. Dinas sosial apanya, di dinas pendidikan apanya, dinas pemuda olahraga masing-masing. Nah, ini kalau kita ikuti di sini salah satu bottleneck, salah satu kendalanya di sini. Mensuplai datanya itu yang kadang-kadang terlambat, tidak sesuai. Nah, forum ini mestinya bisa menyelesaikan kendala-kendala itu. Sementara itu, Kepala DP3A Kota Bau Bau Abdul Rahman mengatakan, dalam mencapai KLA, Pemkot Bau Bau telah membentuk gugus tugas pengembangan kota layak anak dengan melibatkan OPD, non-pemerintah hingga media massa. Sebab penilaian KLA terdiri dari beberapa klaster, yakni kelembagaan, hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan sosial budaya, perlindungan khusus, dan yang terakhir kecamatan dan kelurahan. Dengan motivasi dari Pak Wali, mudah-mudahan kita bisa penuhi ini permintaan data untuk penilaian itu selama 2 minggu ini sehingga bisa terwujud. Deadline penilaiannya sampai di bulan Mei, tetapi karena ini kan seluruh Indonesia nanti akan memasukkan di data itu sehingga kita mengejar 2 minggu ini. Kita berharap pokoknya sudah bisa 2 minggu itu sudah selesai data semua kita kirim. Predikatnya itu pertama karena memang kita baru kita ikut penilaian ini. Kemarin juga kita ikut tapi kita baru nilainya sampai 375. Dalam rapat tersebut, sejumlah OPD dan instansi terkait berkomitmen mendukung program strategis pemerintah Kota Bau Bau menuju kota layak anak sehingga Provinsi Sulawesi Tenggara juga bisa meraih predikat Provinsi Layak Anak. Reporter RRI Bau Bau, Hairul Mulku melaporkan. Berita terakhir, setiap investor yang masuk dan menanamkan modal usahanya di Kota Bau Bau diwajibkan untuk menjalin kemitraan dengan pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM di Kota Bau Bau. Investor ini dapat meliputi berbagai sektor usaha. Hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Investasi. Kepala Badan Koordinasi Penanganan Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan kemitraan investasi antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil dan menengah di daerah. Ini ditegaskan Asisten 2 Setda Kota Bau Bau, Asmahani, saat membuka bimbingan teknis implementasi perizinan perusahaan berbasis risiko yang digelar Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bau Bau. Menurutnya, pola kemitraan yang dapat dilaksanakan melalui inti plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, rantai pasok dan atau bentuk kemitraan lainnya. Salah satu contoh penerapannya yang mudah dilaksanakan pelaku usaha besar, toko modern dapat menampung dan
ikut memasarkan produk UMKM serta memberi tempat atau display untuk memajangkan produk-produk hasil olahannya. Ditambahkan untuk memudahkan kemitraan usaha besar dan UMKM, maka Kementerian Investasi BKPM secara kemitraan proaktif mendukung salah satu program dengan meluncurkan fitur kemitraan pada sistem OSS berbasis risiko bagi UMKM. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Kepton pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tim pengamanan Pelabuhan Murhum Kota Bau Bau akhirnya memusnahkan puluhan botol minuman keras ilegal cap tikus sitaan petugas dari atas KM Sinabung. Menuju Bau Bau sebagai kota layak anak, KLA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperkuat koordinasi dan keterlibatan gugus tugas. Demikian Warta Kepton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Karlina, selamat pagi dan sampai jumpa.